Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak serta ibu-ibu, tak lupa juga anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tiada kata yang paling indah yang dapat kita sampaikan dalam mengawali pertemuan ini adalah mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang kita peroleh hingga saat ini, sehingga bisa kembali melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian daripada itu, tidak hentinya kita selalu dipesan untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli, sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda dan untuk selalu berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, baik itu yang berat maupun yang ringan, yang kita laksanakan mungkin secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Bapak sekalian, ada beberapa hal. Pertama, saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menetapkan saya untuk berdiri di sini selaku pengkultum. Dalam hubungannya dengan itu juga, saya juga menyampaikan terima kasih kepada anak-anakku, di mana sampai dengan subuh tadi masih memberi tanda kepada kita, yaitu sahur. Itu suatu hal yang patut kita beri apresiasi. Namun demikian, seluruh hal-hal kegiatan amal Ramadan selalu kita evaluasi dengan menerima saran-saran dari jamaah bagaimana bagusnya ke depan. Saya kira itu tidak salah juga. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya juga berpikir sambil menoleh kiri kanan, ada saudara aku, ada teman yang mungkin tingkat keilmuan agamanya lebih tinggi daripada saya, sehingga saya mohon tabe, izinkanlah saya untuk tampil di sini kurang lebih 10 menit, karena itulah tugas kita selaku kaum muslimin untuk selalu berpesan-pesan dalam kebaikan. Dan juga saya juga mohon maaf karena tampil di sini pakai masker. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi penampilan, saya tidak patut tampil di sini karena ada sesuatu hal yang menghalangi. Tetapi itu mungkin tidak mengurangi daripada niat saya untuk melaksanakan kultum pada saat ini. Bapak sekalian, temanya adalah bekerja. Iya, jadi biarlah saya buka. Bekerja. Tadi malam itu Pak Zainal dalam acara ceramahnya beliau, ceramah tarwih, kemudian tadi sebentar nanti subuh juga membawakan ceramah dengan judul agak menggelitik juga perasaan saya ketika mendengarkan pernyataan beliau. Katanya begini, selama ini ada saya tulis di WA, umat Islam ketika dia mempelajari Al-Quran, mulai dari membaca, menadaburi, menafsirkan, mengamalkan dan seterusnya, itu hanya memikirkan kepentingan akhiratnya. Ya, saya juga kaget. Ya, padahal menurut beliau Al-Quran itu juga adalah intinya utamanya adalah kepentingan dunia. Itu kata beliau. Apa alasannya? Karena dalam Al-Quran itu banyak memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita di dunia ini sebagai khalifah untuk melaksanakan kehidupan dengan sukses. Banyak aturan-aturan. Itulah sebabnya dikatakan adalah hudan atau petunjuk bagi manusia. Ini ya. Dalam kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, beliau juga mengatakan bahwa adalah sangat tepat apabila kita kembali untuk mempelajari Al-Quran itu dengan saksama, mulai dari itu yang beliau kaitkan. Lalu saya coba kaitkan ini tadi pernyataan beliau dengan sebuah kisah. Itu juga teringat. Ada kisah demikian bunyinya. Suatu saat ketika sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab, ketika beliau selesai
Selesai sholat subuh sambil duduk berzikir, dia melihat seorang anak muda di masjid sendirian. Anak muda ini tadi begitu teguhnya dia membaca Al-Quran, berzikir. Beliau juga sangat kagum melihat apa yang dilakukan oleh anak muda tadi. Tetapi setelah lama kemudian, lalu beliau ini meninggalkan masjid kurang lebih beberapa saat lamanya. Kira-kira dalam waktu yang tidak terlama, beliau kembali lagi ke masjid. Ya. Lalu anak tadi dilihat tadi, orang tadi masih ada di masjid sementara berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Lalu beliau bertanya kepada orang tadi, anak muda tadi, sebenarnya kamu ini apa kerjamu? Ya, sebuah pertanyaan yang mungkin niatnya ingin tahu, apa kerjamu ini kamu anak muda? Dibilang tidak ada kerjaku. Lalu kau punya keluarga? Ya, ada keluargaku, 2 orang. Siapa yang memberi nafkah itu keluargamu, istrimu dan anakmu? Dibilang saudaraku. Maka tiba-tiba Umar dengan suara yang agak vulgar berkata, wahai anak muda, sesungguhnya saudaramu itu lebih mulia daripada kamu. Ini mari kita dulu. Untuk itu pernyataan ini sebenarnya saya tujukan kepada anak-anakku yang masih potensi. Saya tidak tujukan lagi ini mengenai kerja kepada teman-teman yang sudah pensiun karena dia sudah bekerja. Di situ ada Pak Rahmat atau saya. Tapi anak muda, bagaimana tadi kita ini bisa bekerja dengan baik? Itu ya. Masalah bekerja dalam Islam sangat dianjurkan, malah termasuk dalam masalah fardu yang sangat ditekankan. Karena kenapa kaum muslimin dewasa ini begitu banyak persaingan dan tak lupa bahwa dalam bekerja ini adalah bekerja dengan baik, pintar dan cerdas. Ya, itulah. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Tentunya kita membekali diri kita dengan tadi. Tentu ada namanya pendidikan, di mana pendidikan tadi itu dikatakan bahwa itulah terciptanya suatu manusia yang mempunyai keterampilan, mempunyai sikap yang bagus dan mempunyai pengetahuan yang cukup. Nah, ini saya kira itulah yang penting di dalam cerita tadi ini. Lalu bagaimana sendiri Rasulullah ketika menyikapi hal-hal seperti ini, ketika melihat umatnya pada waktu itu? Ada orang, Pak, bekerja mengambil kayu kering di hutan. Ya, sampai-sampai dia punya tangan itu ketika dia menebang pohon tadi langsung dia melepak. Itu kalau kita itu biasa kalau bekerja itu biasa itu tangan kita agak keras. Apa yang dilakukan baginda? Dia cium tadi tangannya itu orang. Dibilang inilah tangan yang masuk surga. Artinya apa, Pak? Kita ini tidak ada jalan pilihan lain. Apalagi sekarang dewasa ini setelah Covid, begitu susahnya ekonomi. Ya, barang-barang naik, persaingan kerja sangat tinggi, dan ini yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, dan ini sangat begitu susahnya pekerjaan sehingga kadang-kadang pekerjaan ini ya dilaksanakan begitu saja lalu tidak pilih apakah ini baik atau buruk. Maaf, ini ada pengalaman saya kemarin siang, saya juga agak tertegun. Saya diajak bekerja sama. Ya, tetapi ketika saya diajak bekerja sama tadi, itu saya disuruh berbohong. Ya. Lalu saya sampaikan sama anak saya, bagaimana itu dibilang, jangan. Ya. Jadi, kenapa tadi bekerja itu perlu juga tadi kemampuan dan keterampilan dan pengetahuan sehingga kita mampu melihat. Kemudian satu hal bahwa ada juga pesan rezeki katanya dengan bekerja tadi. Sesungguhnya rezeki itu 20 pintunya. Saya catat lagi. 20 pintunya. Ya. 19 pintunya rezeki itu ada di bidang usaha. Cuma satu di bidang profesi, itulah yang dibagi-bagi oleh guru, oleh pemain bola, oleh pelukis, oleh penyanyi. Jadi artinya apa? Memang kita ini disuruh bekerja, berusaha. Dan kalau kita melihat sejarah-sejarah para nabi,
Mereka itu apa kerjanya, Pak? Coba kita pelajari nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seorang pekerja. Rasulullah ketika masa mudanya mengembala kambing. Kita tahu kalau mengembala kambing begitu gampang, susah Pak. Kalau mengembala kambing, iya lebih susah. Ya, kalau tidak kita semakin coba-coba pekerjaan berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pertempuran, apa yang dilakukan beliau? Aktif bertempur. Apa tugasnya beliau? Mengumpulkan anak panah. Anak panah ini ada hadisnya ini. Kemarin saya baca ini. Orang yang membuat anak panah itu ada 3 kelompok. Yang membuat, yang melaksanakan dan memungut. Luar biasa ini Islam ini. Jadi kesimpulannya tak ada pilihan. Apalagi sekarang di masa-masa begini ada juga ibu-ibu juga bagus itu. Dengan teknologi HP kita membuat suatu industri home di rumah, bisa kita berdagang hanya dengan modal pengetahuan, keterampilan, lalu kita jual, lalu kita promosi. Intinya adalah bagaimana tadi hasil pekerjaan itu bisa bermutu dalam artian waktu dan tempatnya. Dan tak lupa adalah di dalam kita mengikat atau terjadi tadi perjanjian-perjanjian dalam hubungannya dengan kerja kita adalah kita selalu jujur. Ya, itu. Saya kira kaum muslimin walaupun sedikit ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita semua, terutama diri saya. Saya juga sekarang Pak ini masih kerja, ya. Apa kerja aku? Ya. Ditunjukkan sebagai PLTRT. Berat juga itu. Saya tidak milih-milih, tapi tiba-tiba saya disuruh jadi PLTRT, ya saya laksanakan. Ya ada anunya, ada intensifnya, tapi terlambat lagi. Biar didengar oleh Pemda. Ya. Berat diri kerja, tidak gampang. Mengurus warga ada 70 orang dengan jumlah keluarga ke 200. Wah, ini susahnya itu. RT saya susah, ya, apalagi kalau presiden. Jangan main. Jadi itulah Pak sekalian intermezzo. Intinya adalah kepada anak-anakku sekalian yang masih usia produktif. Dan terakhir, ada yang dibilang usia golden age. Usia keemasan itu 40 sampai 45 tahun. Jadi kalau ada orang yang usianya sudah 40, mati di sini, tidak sini. Kalau ada orang usianya sudah 40 sampai 45 tahun, dia kerja mana? Dia pernah bayi ini, dia gak bolana, dia gak motorna. Weh, engkau tu kelainan. Kau dekat, keluarga kau begitu, kuliah ki. Saya rumu 40 ni, awin doe. Dia pegang kerja kamu. Dia bolana, dia bayi ni, dia motorna, minder teruk. Kenapa ada kelainan di sini? Milih dia. Iya. Pekerjaan jangan kita pilih Pak, pekerjaan. Mudah itu pekerjaan. Yang celaka kalau korupsi itu betul-betul orang, itu bahaya. Allah mengatakan itu umat bukan apanya ketakwaannya, bukan dibilang bukan batu atau apa. Mulia Pak. Tapi bagus kalau pekerjaan bagus ki. Bagus juga kalau kita direktur, menteri, apalagi presiden, bagus. Tapi presiden yang baik, menteri yang baik, RT yang baik, kan begitu kira-kira. Tapi demikian sudah panjang. Saya mohon maaf bila ada benarnya, semua dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada saya ilham. Memang tadi niat saya adalah menyampaikan. Untuk itu, mari kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.